Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Frontal Jawa Timur melakukan long march di depan kantor Dinas Kominfo Surabaya, Jawa Timur. Para pengemudi ojol mendesak Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur segera memberikan sanksi terhadap para aplikator nakal yang kerap merugikan pengemudi ojol. Salah satunya kebijakan pemotongan persentase bagi pengemudi hingga 40%. Pemerintah kita telah dicurangi, bahkan tidak ditaati oleh tidak hadirnya pimpinan pusat dari aplikator. Selain menuntut agar perwakilan pengemudi ojol dilibatkan dalam pembahasan regulasi kebijakan, massa juga mendesak pemerintah untuk menekan aplikator. Hari ini kita berkumpul di Surabaya, di Bundaran Cito akan melakukan aksi damai. Menuntut kepada aplikator ada 5 poin tuntutannya, termasuk menaikkan tarif penumpang dan juga membuat undang-undang terkait dengan transportasi online. Dalam aksi ini, para pengemudi ojol berencana berorasi di beberapa titik, di antaranya kantor aplikator, kantor DPRD Jawa Timur, dan Gedung Gerahadi Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi kecewa tak dapat menembus area depan Gedung Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi. Sejumlah pengemudi ojek online nyaris menerobos paksa barikade pengamanan yang dijaga ketat aparat kepolisian di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kami mempertanggungjawab. Sejumlah pengemudi ojek online mencoba memanjat pagar barikade pengamanan yang dijaga ketat aparat kepolisian di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa siang. Teriakan petugas kepolisian membuat pengemudi ojek online ini akhirnya memilih mundur. Meski begitu, sejumlah pengemudi ojol lainnya tetap mencoba memaksa menerobos barikade. Mereka kecewa tidak dapat menembus hingga ke area depan Gedung Istana Negara untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk sikap tegas ribuan pengemudi ojek online Garda Indonesia demi menyuarakan sejumlah tuntutan serta meminta Presiden Prabowo Subianto menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar aturan regulasi. Sementara itu, massa ojek online dari para perwakilan aliansi ojek online berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta dan berorasi secara bergantian. Aksi hari ini menjadi puncak kekecewaan para pengemudi ojek online. Dalam aksi unjuk rasa dan mogok massal, pengemudi ojek online dan taksi online menagih ketegasan pemerintah selaku regulator untuk bertindak atas pelanggaran regulasi yang dilakukan sejak tahun 2022. Selain itu, aksi unjuk rasa juga akan dilakukan di depan kantor Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI. Untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, petugas kepolisian melakukan pengamanan di sejumlah titik. Baik, assalamualaikum. Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia ikut dalam aksi unjuk rasa bersama ribuan pengemudi ojol lainnya di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Sejumlah tuntutan menjadi alasan aksi turun ke jalan, diantaranya meminta potongan aplikasi maksimal hanya 10% saja. Dengan pengawalan ketat, ratusan pengemudi ojek online mengawali aksinya dari markas besar Garda Indonesia di kawasan Cempaka Mas, Kemayoran, dengan berkonvoi menggunakan kendaraan roda 2 dan mobil komando menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Selasa siang. Ratusan pengemudi ojol ini akan bergabung dengan ribuan pengemudi ojol lainnya yang telah menggelar aksi di Bundaran Patung Kuda. Pada aksi kali ini, para pengemudi ojek online juga mematikan aplikasi
Mereka mendesak pihak aplikator melakukan potongan aplikasi maksimal 10% saja. Mereka juga mendesak Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan melibatkan Kementerian Perhubungan, pihak aplikator, dan asosiasi pengemudi. Tuntutannya satu, turunkan potongan 10%. Mutlak yang pertama. Yang kedua, adanya peraturan tentang food dan kurir yang berbasis aplikasi. Perjanjiannya kalau di KP untuk ojek online itu 20%. Kalau untuk roda 4, teman-teman taksi online juga sama 20% dari PM 118. Tapi fakta di lapangan menariknya lebih dari itu. Bisa 30-40%. Pemirsa, komunitas pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di beberapa daerah. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding melanggar regulasi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami Wenda Nura di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat sore, Wenda. Apakah sore hari ini para pengemudi ojol masih berunjuk rasa? Halo, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Suasana sore hari ini di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, di mana berlangsungnya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengemudi ojek online dari berbagai daerah masih ramai, masih dilaksanakan, masih dipadati oleh ribuan masa aksi yang merupakan pengemudi ojek online. Dan Davi dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak salah satu perwakilan masa aksi, mereka menuntut mereka ada 5 tuntutan tentunya. Yang pertama yakni ingin menyangsi tegas bagi aplikator yang melakukan pelanggaran, lalu ingin mengadakannya RDP bersama Komisi 5 DPR RI dan penetapan potongan maksimal 10%. Ingin ada juga revisi sistem tarif penumpang dan penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang. Dan tentunya Davi dan juga pemirsa, seperti yang sudah kami informasikan tadi, bahwa masa aksi yang berkumpul di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat saat ini bukan hanya berasal dari daerah Jabodetabek saja, tapi juga ada dari berbagai daerah seperti tadi kami sempat menemukan ada yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan juga dari Yogyakarta. Dan selain 5 tuntutan utama tadi juga kami mendengar bahwa ada tuntutan lainnya, yakni ingin menaikkan tarif untuk kendaraan roda 4 dan memberikan tarif bersih untuk kendaraan roda 4, karena selama ini untuk kendaraan roda 4 ini mendapatkan tarif kotornya seperti itu, Davi. Dan selain itu tadi mereka juga sempat mengatakan bahwa ingin mendesak pemerintah untuk mengadakan undang-undang ojek online. Namun dan selain itu, Davi dan juga pemirsa, tadi dari perwakilan massa ada yang sempat bernegosiasi dengan pihak kepolisian di sini untuk melakukan long march dari kawasan Patung Kuda untuk menuju ke Senayan. Namun nampaknya dari pihak kepolisian ini belum mengizinkan adanya long march tersebut. Dan saat ini berdasarkan info yang kami terima, ada salah satu perwakilan massa aksi yang tengah melakukan audiensi bersama tim dari Kementerian Perhubungan, dan tentunya dari kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, kami akan terus memantau berjalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan di sini dan juga hasil dari audiensi bersama tim Kementerian Perhubungan nantinya. Sementara demikian, Davi. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Hari ini ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa secara serentak. Dalam aksinya, mereka menyuarakan 5 tuntutan. Tuntutan pertama yaitu pengemudi ojek online meminta pemerintah memberi sanksi tegas ke perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM nomor 12 tahun 2019 dan Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2022. Kedua, mereka mendesak digelarnya rapat dengar pendapat antara Komisi 5 DPR bersama Kementerian Perhubungan, pihak aplikator, dan asosiasi pengemudi. Tuntutan ketiga, mereka menuntut pemotongan aplikasi maksimal sebesar 10% saja. Keempat, meminta revisi tarif penumpang dan penghapusan promo reguler. Dan kelima, revisi tarif pengantaran makanan dan barang.
Sementara itu, sejumlah aplikator ojek online kompak tidak akan menurunkan potongan komisi sebesar 10% dari sebelumnya 20% ke para mitra pengemudi. Penolakan potongan komisi diungkapkan oleh sejumlah aplikator ojek online saat berdiskusi bersama Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Aplikator ojek online mengaku penetapan potongan komisi sebesar 20% diberikan sepenuhnya untuk promo pelanggan dan investasi pelanggan. Jika potongan komisi dari 20 menjadi 10% dilakukan, aplikator online menilai justru bisa menurunkan pendapatan mitra pengemudi. Kalau misalnya ini dari 20 potong 10, mungkin seakan-akan terlihatnya pendapatan per transaksi begitu ya Pak ya, pendapatan per transaksi setiap daripada mitra driver mungkin naik di transaksinya. Tapi kalau pengalinya jumlah transaksi yang didapatkan itu berkurang, itu kan yang kami takutkan, dan berdasarkan berkali-kali kita mencoba ini, itu pengalinya akan berkurang lebih curam dibandingkan kenaikan pendapatan per transaksi. Sehingga akibatnya adalah pendapatan akhir daripada driver itu take home pay gitu ya istilahnya, take home income-nya itu bisa lebih berkurang. Hari ini ribuan pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di berbagai daerah. Mereka menuntut para aplikator meringankan potongan komisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain di Jakarta, unjuk rasa pengemudi ojek online juga digelar serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Mereka menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10%. Mereka juga menuntut penerbitan Undang-Undang Transportasi Online. Ribuan pengemudi ojek online se-Surabaya, Jawa Timur memusatkan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Gedung Negara Grahandi, dan kantor aplikator. Sambil menuju ke lokasi unjuk rasa, massa melakukan sweeping ke para pengemudi yang masih beroperasi dan mengangkut penumpang. Para pengunjuk rasa mengancam jika tuntutannya tidak dikabulkan oleh pemerintah akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Tombol saja dengan 20%-nya. Di Purwakarta, Jawa Barat, ribuan pengemudi ojek online berangkat dari wilayah Sadang, kemudian menuju kantor pemerintah Kabupaten Pemkab Purwakarta. Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung sempat mengalami kemacetan. Kendaraan tidak bisa melintas karena terhalang oleh pengunjuk rasa. Sementara itu, di Tangerang, Banten, puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam kelompok Serikat Pengemudi Transportasi Ojol atau Sepeta berkumpul di Jalan Sudirman. Mereka berkonvoi dari Tangerang menuju gedung Kementerian Perhubungan. Selain menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10%, massa juga meminta pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online. Tim Liputan iNews melaporkan. Praktik penahanan ijazah dan dokumen makin marak terjadi di Indonesia. Hal ini membuat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Yasirli menerbitkan surat edaran soal larangan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan. Tepat di Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Tenaga Kerja beserta jajaran menerbitkan surat edaran tentang penahanan ijazah atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh oleh pemberi kerja. Surat edaran ditujukan kepada para gubernur untuk disampaikan kepada para bupati agar melakukan pembinaan dan pengawasan, serta penyelesaian jika terjadi permasalahan penahanan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja. Halo. Selain itu, pemberi kerja juga dilarang menghalangi para pekerja dalam mencari atau mendapat pekerjaan yang lebih baik. Mau wakil wali kota, mau apa, sampean kalau ada keluhan ke polisi. Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur dan juga untuk disampaikan kepada para bupati atau wali kota agar melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian
dalam hal terjadi permasalahan penahanan ijazah pekerja maupun dokumen pribadi lainnya yang dilakukan oleh pemberi kerja. Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut adalah pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja. Yang dimaksud dokumen pribadi yaitu adalah dokumen asli berupa sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor. Pemberi kerja juga dilarang menghalangi atau menghambat para pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Sedangkan bagi calon pekerja atau buruh perlu untuk mencermati dan memahami isi perjanjian kerja, terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja. Kembali di Anju Sore, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Joko Widodo dan kuasa hukumnya tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Setibanya di Bareskrim, Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun, Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Adapun pemeriksaan hari ini merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dari Bareskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan hari ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sebagai pelapor, kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa, saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari bisa Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini
maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Kasih. Tidak ada restorasi justice atau mediasi. Gimana? Untuk proses hukum ini tidak ada restorasi justice atau mediasi yang akan diambil oleh Pak Jokowi. Terus sampai nanti dia pengadilan. Ya ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Nah, kalau misalkan ya, sudah. Kalau misalkan sudah dinyatakan selesai di Barreskrim, apakah nanti laporan di Polda akan dicontoh oleh Bapak atau seperti apa, Pak? Kalau misalnya kasus yang di Barreskrim ini sudah selesai, dinyatakan selesai, apakah nanti yang di Polda akan dicabut laporannya oleh Bapak atau seperti apa? Atau tetap dilanjutkan begitu, Pak? Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi adalah pernyataan Joko Widodo di Barreskrim pada saat mengambil ijazahnya kembali. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Joko Widodo Rifai Kusumanegara dan tim hukum anti kriminalisasi akademi dan aktivis Herman Kadir. Selamat sore Pak Herman dan Pak Rifai. Selamat sore Mas Davi, Pak Herman. Ya, selamat sore Mas Rifai. Baik, saya ke Pak Rifai terlebih dahulu. Pak Rifai, tadi apa saja yang disampaikan oleh Bapak Jokowi kepada Anda, kemudian juga pemeriksaannya seperti apa, pertanyaan seperti apa tadi yang dilontarkan dari penyidik? Ya, makasih Mas Davi. Jadi tadi kami pukul 9.30 mendampingi Pak Jokowi untuk memenuhi undangan penyelidikan dari Barreskrim Polri, di mana beliau telah didengar keterangannya oleh para penyelidik ya, dan telah menjawab 8 pertanyaan besar, yang kemudian dari 8 pertanyaan besar ini dikembangkan hingga 22 pertanyaan. Beliau sudah menjawab seluruhnya. Nah, termasuk pada saat akhir daripada pemeriksaan ini ternyata kami diminta menunggu, dan ternyata ijazah yang sudah kita serahkan 2 minggu lalu, tepatnya ya, bukan minggu lalu, 2 minggu yang lalu, itu sudah dikembalikan tadi dan diterima langsung oleh Pak Jokowi sebagai pemilik. Jadi intinya kami memenuhi penyelidikan atas laporan dugaan ijazah palsu yang diajukan dari TPUA yang diwakili oleh Prof. Egy Sujana. Oke, Pak Rifai, tadi Jokowi juga mengatakan sebenarnya kalau ini berlanjut sedih dan kasihan. Bagaimana Anda menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Jokowi? Ya, karena kalau dari kami, tentunya tim hukum, sejak awal kami meyakini dari fakta-fakta yang ada, saksi-saksi yang ada, termasuk kenyataan-kenyataan, dikuatkan juga oleh pihak rektorat, kami meyakini bahwa memang ijazah ini asli, benar adanya ya. Sehingga waktu diminta oleh Barreskrim pun juga kami menyerahkan secara sukarela, dan kami juga kita bekerja sama untuk bisa ijazah ini diuji secara saintis, secara laboratoris begitu ya, agar semuanya terang benderang. Nah, tapi di satu sisi memang dengan konsekuensi misalnya nanti ijazah ini dinyatakan asli, tentunya konsekuensi berikutnya adalah laporan kami di Polda ini ditindaklanjuti. Nah, inilah mungkin yang disampaikan Pak Jokowi, bahwa pada intinya beliau sendiri boleh dibilang berat hati lah ya, tapi bagaimanapun juga langkah ini sudah dipertimbangkan dengan masak dan sudah dilakukan upaya hukum, dan sekarang ini tinggal kita tunggu proses lebih lanjut. Intinya begitu. Baik, saya ke Pak Herman. Pak Herman, tanggapan Anda atas apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi? Artinya Pak Jokowi menunjukkan dia seorang negarawan, artinya gitu ya. Artinya apalagi perkara kita yang di Polda itu sebenarnya itu baru proses penyelidikan dan tidak ada tersangkanya, terlapornya pun tidak ada, ya. Dan lokus deliktinya pun masih keliru itu. Itu di kantor Egy Sujana di Tanah Abang, dibilang di Jakarta Selatan itu, jadi masih proses lah, jauh sekali dari proses itu. Nah, kalau memang menurut saya, kalau Pak Jokowi sebenarnya begitu dia
pensiun dari presiden itu balik kembali ke Solo itu sebenarnya udah sangat yang tepat, bagus menurut saya. Jadi dia sesama anak bangsa ya ngapain lagi lah kita bertikai di sini ya. Menurut saya polemik ini harus segera dihentikan. Saya setuju sekali kalau sikap Pak Jokowi seperti itu, artinya dia ingin menunjukkan bahwa seorang negarawan dia. Sebenarnya Pak Jokowi udah jadi pandito aja di Solo, itu udah bagus dia. Ke masjid aja, dia kan punya masjid besar tuh, bantuan dari Arab, kalau dari mana itu, negara Arab gitu. Sebenarnya ibadah aja, sholat itu selesai itu. Sebagai negarawan menurut saya udah benar itu. Saya merasa bahwa Jokowi harus menunjukkan bahwa dia negarawan. Ngapain lagi dia main-main ranah hukum gini, apalagi datang ke Mabes Polri, waduh. Mantan presiden udah ke Mabes Polri, dia terperiksa lagi coba itu. Artinya, kan datang untuk mengambil ijazahnya kembali, Pak. Iya, artinya dia ijazahnya dia diambil kembali ya. Artinya boleh-boleh saja diambil kembali. Memang wajar karena secara hukum dia telah menyerahkan ijazah aslinya untuk dilapkrim dan itu harus dikembalikan. Nanti proses berikutnya memang harus melalui proses hasil lapkrim itu apa, gimana, itu yang menentukan sekali. Tapi kalau dilihat dari tadi bahasanya Pak Jokowi itu kayaknya beliau tidak melanjutkan perkara ini kayak seperti itu. Oke, sepertinya Anda tafsirkan apa yang disampaikan Pak Jokowi sepertinya tidak ingin melanjutkan perkara ini ya, Pak Herman. Oke, apakah Pak Rifai memiliki penafsiran yang sama, Pak Rifai? Justru kalau kami melihatnya begini, bahwa pertama kehadiran Pak Jokowi tadi di Barreskrim itu memang karena adanya panggilan dari penyelidik, artinya memenuhi penyelidikan yang diajukan oleh TPUA, beliau sebagai warga negara juga sebagai terlapor tentunya perlu mengikuti pemeriksaan dari Barreskrim dan memberikan keterangan sesuai apa yang diketahui. Nah, kedua terkait dengan laporan di Polda, sebenarnya bagaimanapun juga kita melihatnya adalah Pak Jokowi ini ingin mengupayakan keadilan bagi martabatnya, dan menurut saya pada saat dia melakukan upaya hukum juga sesuatu yang perlu kita hormati, karena bagaimanapun kita negara hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk bisa mengupayakan keadilan bagi dirinya. Nah, tapi apakah nanti ini ternyata misalnya dari Barreskrim sudah dinyatakan ijazah clear and clear, lalu LP di Polda ini lanjut terus atau tidak, memang ini semua karena delik aduan kita kembalikan kepada Pak Jokowi. Kami sebagai penasihat hukum hanya lebih kepada mendampingi dan memastikan semua proses hukum berlangsung secara transparan, berimbang dan objektif. Demikian. Oke, tapi kan tadi Pak Jokowi juga sempat mengatakan katanya kasihan, kemudian juga sedih begitu. Artinya kalau tidak ingin melanjutkan kan seharusnya ya sudah tidak dilanjutkan proses ini. Semua kan terserah Pak Jokowi. Betul. Karena ini pun juga delik aduan ya. Kalaupun juga misalnya ada delik umum, Undang-Undang ITE juga sekarang ini kita mengenal konsep restoratif justice. Tapi kembali lagi, itu semua diputuskan oleh beliau. Kami sebagai penasihat hukum hanya memberikan panduan-panduan hukum agar proses ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan mengenai keputusan apakah ini dihentikan atau seperti apa, saya juga mengembalikan ini menunggu arah dari Pak Jokowi selaku prinsipal. Oke, Pak Herman, apa yang membuat Anda yakin jika Pak Jokowi mungkin tidak akan melanjutkan ke perkara ini? Kalau saya lihat dari bahasa dia tadi, bahasa tubuh dia itu jelas sekali. Dia kayaknya tidak mau melanjutkan perkara ini. Gitu. Apalagi ya proses-proses hukum di Polda Metro Jaya itu kan baru proses penyelidikan. Terlapor, tersangka, ini kan belum ada. Artinya juga secara hukum juga belum bisa dibuktikan secara yuridis adanya perbuatan pidana di situ gitu. Masih proses lama itu naik penyidikan karena banyak sekali alat bukti yang harus dicari ya, pertama itu. Jadi menurut saya gitu. Mungkin ini melelahkan memang. Melelahkan artinya lihat negarawan Pak Jokowi akan timbul dia menghentikan perkara ini. Itu artinya suatu hal yang luar biasa menurut saya. Ya, artinya kalau tidak dilanjutkan, kemudian menurut Anda apa tujuan yang ingin dicapai oleh tentu saja Pak Rifai dan teman-teman dan juga Pak Jokowi? Karena ini kan sudah terlanjur gaduh, jika endingnya tidak dilanjutkan akan seperti apa bacaan Anda, Pak Herman? Ya kalau saya lihat
dengan dihentikannya perkara ini, laporan ini, menurut saya sudah selesai lah. Paling hanya polemik-polemik di masyarakat. Toh Dr. Tifa, Roy Suryo, itu kan mereka peneliti, menganalisa, wajar-wajar saja sebagai pengamat, mereka itu meneliti masalah ini gitu loh. Kalau menurut saya secara akademisi boleh-boleh saja, tidak dilarang oleh undang-undang. Apalagi kita ini kan ada undang-undang transparansi ya, jadinya kan semua keterbukaan itu harus dilakukan oleh penyelenggara negara gitu. Oke, Pak Rifai, koreksi kalau saya salah. Sebelumnya Pak Jokowi juga pernah mengatakan bahwa beliau merasa terhina atas tudingan ijazah palsu dan lain-lain. Kemudian juga ingin memberikan efek jerah kepada orang-orang yang memviralkan soal ijazah ini. Jika tadi Anda katakan restoratif justice begitu ya, ini kan tujuan-tujuan awal ini tidak tercapai, Pak Rifai. Oke, jadi pertama mungkin perlu saya luruskan sedikit bahwa tidak ada niatan Pak Jokowi untuk memberikan efek jerah atau apapun ya, karena kembali lagi kami sudah menangani sejak 2 tahun yang lalu, di mana kami juga digugat oleh teman-teman TPUA di pengadilan, dan kami sudah hadapi perkara-perkara tersebut sampai dengan Pak Jokowi berhenti ya lengser. Nah, namun demikian ternyata lebih kurang 3 bulan setelah beliau lengser, ternyata teman-teman TPUA yang memulai membuat laporan di Baris Krim Polri, yang tadinya kami pikir sudah selesai ya, apalagi Pak Jokowi kan juga sudah menjadi warga negara biasa, ingin kumpul dengan keluarga, mungkin aktif di kegiatan-kegiatan sosial, tapi ternyata di bulan Desember masuk laporan baru, dan saat itu Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa. Nah, sering waktu berjalan terus bergulir, membesar isu ini di sosial media, dan waktu itu kami dikumpulkan oleh Pak Jokowi diminta pertimbangan. Dan saat itu yang kita lakukan adalah 2 kali kita melakukan konferensi pers, mengingatkan bahwasanya Pak Jokowi sudah tidak lagi berpolitik, dan diberikan kesempatan lah untuk bisa di hari tuanya ini hidup tenang kan begitu. Tapi ternyata apa yang kami sampaikan tidak digubris juga, sehingga pada akhirnya kita lakukan diskusi-diskusi dan Pak Jokowi memutuskan untuk mengupayakan keadilan bagi martabatnya, nama baiknya sendiri, dan untuk itu mengupayakan laporan di Polda Metro. Jadi lebih kurang sebenarnya bagaimana Pak Jokowi ingin mengupayakan keadilan bagi dirinya, dan saya pikir apa yang dilakukan beliau sepanjang dengan cara-cara hukum perlu kita hormati bersama. Oke, baik. Itu juga yang menjadi perhatian masyarakat saat ini. Bagaimana prosesnya nanti di pengadilan, apakah proses ini akan berlanjut atau tidak, kita nantikan sama-sama. Terima kasih Pak Rifai. Pak Herman juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Pak Rifai, selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Tenaga Kerja. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Ada di lobi atau di depan kantor. Penyidik KPK tiba di kantor Kementerian Tenaga Kerja Selasa siang. Setidaknya ada 6 orang penyidik dengan 2 mobil hitam tiba di kantor Kemenaker. Diduga penggeledahan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Hingga kini KPK belum mengumumkan apa saja barang bukti yang disita serta tersangka yang terlibat kasus ini. Ada sekitar 4 orang bisa yang kami pantau sampai dengan saat ini menggunakan 2 mobil, sudah itu 3 mobil berwarna hitam. Jadi mereka jalannya dulu. Gratifikasi tenaga kerja atau TKA. Sementara itu, Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer mengaku tidak tahu mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Gue nggak tahu soal itu. Gue belum tahu. Kan pertama gue udah di Cilegon, datang langsung serapat tadi, kompres udah. Tapi di lantai 5 nggak apa-apa. Gue nggak tahu. Gue nih wakil menteri yang nggak pernah tahu lantainya di mana. Ya kan? Gue lantai yang ini nih, entah yang mana. Lantai 2 atau lantai 1,5. Gitu.
lantai 1,5. TKA yang mana sih? Gue belum tahu gue soal TKA. Gitu, belum tahu banget. Gue lagi fokus persoalan di pelaku-pelaku yang tidak baik ini nih, yang kurang ajar ini. Gitu. Itu doang. Udah kan? Oke, makasih. Yang penting itu tuh poinnya, karena di banyak banget BUMN juga melakukan praktek itu. Gue mau segel tuh nanti. Kasih ya, thank you ya. Thank you. Sementara itu KPK memberikan keterangan terkait penggeledahan KPK di kantor Kemenaker, dan berikut keterangan lengkap juru bicara KPK Budi Prasetyo. Hari ini tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 10.2 Depok Pelas Bawang telah terjadi longsor berat 3-4 unit 4. Tanah longsor terjadi di kawasan Depok, Trenggalek, Jawa Timur pada Senin sore. Longsor yang di titik 3 sangat. Akibat longsor, 10 rumah tercatat tertimbun tanah dan dilaporkan 6 orang hilang. Pada hari pertama proses pencarian, petugas SAR gabungan masih mencari korban secara manual dengan alat bantu sederhana. Beberapa material longsor dan lumpur juga akan disemprot menggunakan alkon untuk mempermudah pencarian. Pada tahap pertama operasi pencarian orang hilang dalam peristiwa ini, ratusan personil SAR gabungan dikerahkan. Lebih tadi dihitung ada 135 personil yang diterjunkan pada pagi hari ini untuk membantu proses pencarian terhadap 6 orang yang diduga masih hilang karena terjadi longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Nah, terus untuk personil nanti akan kendala yang utama adalah kita masih terkendala akses. Jadi masih akses yang bisa kita lakukan adalah hanya jalan kaki dan itu memakan waktu yang cukup jauh. Untuk penghuninya belum diketahui, untuk keselamatannya. Selain bencana tanah longsor, wilayah Trenggalek dan Gandusari juga mengalami bencana banjir. Intensitas hujan yang cukup tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana longsor dan banjir. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Hari ini ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa secara serempak. Dalam aksinya pemirsa, mereka menyuarakan 5 tuntutan. Pertama, pengemudi ojek online meminta pemerintah memberi sanksi tegas ke perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM nomor 12 tahun 2019 dan Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2022. Kedua, mendesak digelarnya rapat dengar pendapat antara Komisi 5 DPR bersama Kementerian Perhubungan, pihak aplikator, dan Asosiasi Pengemudi. Ketiga, menuntut pemotongan aplikasi maksimal sebesar 10%. Keempat, meminta revisi tarif penumpang dan penghapusan promo reguler. Dan yang kelima, revisi tarif pengantaran makanan dan barang. Ya pemirsa, sejumlah pengemudi ojek online memilih tetap beroperasi di tengah unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online yang meminta penurunan komisi sebesar 10%. Kendati demikian, pengemudi tidak menggunakan atribut untuk menghormati rekan sesama ojol yang berunjuk rasa.
Unjuk rasa pengemudi ojek online yang saat ini digelar serentak di Jakarta tidak diikuti semua pengemudi ojek online. Sejumlah pengemudi ojek online memilih tetap beroperasi seperti biasa. Kendati demikian, pengemudi memilih tidak mengenakan atribut ojek online seperti jaket dan helm. Hal ini dilakukan untuk menghargai rekan sesama pengemudi yang tengah berunjuk rasa. Sejumlah pengemudi yang masih beroperasi mengaku mendukung rekan-rekannya yang saat ini tengah berunjuk rasa menuntut penurunan komisi sebesar 10%. Harapannya semoga apa yang disampaikan dalam demo ini nanti bakal didengar sama pemerintah sih, bakal tercapai. Usaha teman-teman jadi nggak sia-sia. Abang sendiri nanti ikut ya Bang, gabung? Kayaknya agak siangan saya ikut, soalnya masih ada urusan di rumah. Bang, ini kan abang lari nggak pakai atribut nih Bang. Ini kenapa Bang alasannya Bang? Menghargai aja kita muncul di depan. Alasannya kalau dari pihak aplikator kan juga menganjurkannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga banyak juga penumpang yang harus diantar gitu. Kasihan juga penumpang yang nggak diantar. Pengemudi berharap unjuk rasa yang dilakukan sesama rekan pengemudi ojek online dapat membuahkan hasil. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur menggelar olah TKP kecelakaan kereta api Malioboro Express yang menabrak sepeda motor. Selasa siang, polisi menggelar olah TKP dan investigasi di perlintasan kereta api 08 Magetan, Jawa Timur. Pelaksanaan olah TKP menyesuaikan waktu dari jadwal perjalanan kereta api yang melintas di rel ganda dengan berkoordinasi dengan pengamanan jalur kereta api. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan maut kereta api Malioboro Express yang menabrak 7 sepeda motor pada Senin siang. Selama proses olah TKP, arus lalu lintas dari 2 arah yang melintasi perlintasan kereta api Magetan ditutup. Yaitu Subdit Gakum, ya, kita melaksanakan olah TKP menggunakan teknologi yang tercanggih pada saat ini, yaitu Traffic Accident Analysis atau TAA. Metode ini bertujuan untuk menentukan pada saat sebelum kejadian, sesaat kejadian, dan sesudah kejadian itu terjadi. Kemudian TAA ini kemudian diproses, kemudian akan membuat suatu video 3D. Video 3D dan berproses selama kurang lebih 2 atau 3 minggu, bisa lebih, tergantung kesulitan dan situasi kondisi di lapangan. Hingga kini polisi telah memeriksa 7 orang saksi untuk mengetahui kronologi dan penyebab pasti kecelakaan. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Apa yang dilakukan oleh KPK pada hari ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses sebelumnya saat penyelidikan, ya, dan kami dari kementerian kita senantiasa support ya, selama ini, dan ketika kita mendapatkan informasi terkait dengan temuan ini, sejak di awal saya menjadi menteri, kita sudah melakukan beberapa langkah strategis sebenarnya, mulai dari perbaikan proses bisnis, bagaimana izin terkait dengan tenaga kerja asing ini, termasuk juga mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya, terkait dengan kasus ini, ya, dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK, ya, dan karena memang pejabatnya sudah dicopot, tentu ini tidak mempengaruhi layanan terhadap izin tenaga kerja asing TKA, dan malah kita berharap sebenarnya ini menjadi momentum untuk ya semakin lebih baiknya pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ya. Pak Menteri, apakah ada barang yang diamankan di penggeledahan di hari ini? Saya nggak tahu tadi, ya nanti KPK kita ikutin aja, ya. Jadi tadi adalah tentu ini adalah domainnya dari KPK dan kita akan ikuti. Dan yang penting sekali lagi adalah bagaimana semangat kita untuk terus meningkatkan birokrasi untuk menuju lebih baik, dan itu
ya kita rasakan dan itu kita selalu akan tingkatkan. Pak, KPK bilang katanya udah ditetapkan tersangka 8 orang, Pak. Yang dari Kemnaker sendiri udah tahu nggak Pak ini? Siapa saja begitu Pak? Apakah termasuk yang dicopot tersebut? Iya, termasuk yang sudah dicopot. Berapa orang Pak? Untuk KPK lah, saya nggak usah ini ya. Yang dicopot itu eselon berapa sih Pak? Yang dicopot itu pejabatnya. Eselon berapa Pak? Eselon berapa Pak? Ya, nanti KPK. Jadi yang terlibat mungkin dari eselon berapa itu ya. Itu yang sudah kita copot. Tapi yang digeledah tadi itu ruangan apa sih Pak? Direktur lantai 5 ya Pak? Ya, terkait dengan pejabat yang dicopot tadi. Berarti benar lantai 5 ya Pak? Lantai berapa itu? Ini saya nggak tahu tuh. Udah, clear ya? Ya, ikutin aja. Jadi dalam bukan, jadi seperti saya katakan tadi, jadi ketika pertama kali saya mendengar ada temuan ini, dan juga ada beberapa temuan yang lain, gitu ya, sebenarnya ada yang kemudian sifatnya minor, ada yang memang ini sudah sampai ke KPK, tentu kita punya instrumen untuk ada Inspektorat Jenderal, kemudian kita juga ada upaya kita untuk memperbaiki proses bisnis, mana yang menurut kita proses-proses yang masih berisiko tinggi, dan itu harus kita perbaiki. Dan kita juga sudah melakukan kembali asesmen terhadap orang-orang yang yang ada dalam posisi mulai dari levelnya subkoordinator, koordinator, kemudian JPT Madya. Dan salah satu hal yang menjadi pertimbangan kami itu adalah terkait dengan berapa lama dia sudah menjabat, apakah dia cocok, termasuk tentu juga adalah integritas, apakah selama ini ada laporan apa tidak. Dan kita sudah hampir selesai untuk kita melakukan rotasi seperti itu. Cukup ya? Cukup ya teman. Udah berapa ya? Ada Februari, ada Maret. Udah cukup lah. 2 orang dong Pak. Jabatnya ada berapa itu ya? Oke, makasih ya teman-teman. Iya, thank you ya. Saya nggak mau sebutkan, tapi artinya kita menghargailah ya ini ya. Kita tunggu aja prosesnya seperti apa. Dari eselon 2 atau eselon 1 Pak? Saya semua jangan pancing. Oke ya. Jadi yang penting adalah terima kasih teman-teman semua. Jadi ini adalah ada semangat perbaikan yang kemudian ini kita rasakan, Pak Wamen ya. Semangat perbaikan dan saya dan Pak Wamen dan semua pimpinan kita komitmen untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik, lebih berintegritas ya. Lebih dari 1 yang dicopot ya Pak? Mancing lagi kan. Tunggu aja dari KPK ya. Thank you ya semua ya. Lebih dari 1 ya Pak yang dicopot? Iya, kalau lebih dari 1 saya jawab iya. Jangan mancing lagi ya. Siap ya, pada ini dong, pada break, pada sholat ya. Soalnya Naswa meninggal ya? Saya tadi. Iya. Ucapin belasungkawa. Masuk menteri. Pak Wamen lah. Coba Pak santai aja gantian. Udah nggak apa-apa Pak Menteri. Ucapin belasungkawa. Nasi goreng dulu ya. Oke. Oke ya. Saya ingin sampaikan job fair, tolong ya. Kita ingin job fair ini menjadi suatu event penting. Ya, kita mengajak teman-teman cari kerja, mereka yang kemudian juga di PHK untuk bisa melihat ya peluang-peluang lowongan kerja yang ada di sini. Ada 100 lebih perusahaan dan ya 28.000 lowongan pekerjaan dan ini juga masih bertambah. We doing our best ya dalam menghadirkan bagaimana kita bisa menghadirkan sesuatu yang memang selama ini masyarakat lobi atau di depan kantor. Ya, pemirsa, baru saja kita menyaksikan statement yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee terkait dengan agenda penggeledahan KPK hari ini di Kementerian Ketenagakerjaan, yang mana tadi dikatakan bahwa ini merupakan penggeledahan terkait dengan kasus kelanjutan yang pernah terjadi sebelumnya terkait dengan tenaga kerja asing, dan penggeledahan memang sudah dilakukan sejak siang tadi, pemirsa. Dan yang terlihat di layar televisi Anda, ini adalah gambar sebelumnya KPK yang menggeledah kantor Kementerian Tenaga Kerja. Dan tadi sudah sempat disampaikan oleh Menaker terkait dengan oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus ini.
dan oknum-oknum ini sudah dicopot dari jabatannya. Hari ini tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan Ya pemirsa, Anda kembali di iNews Sore dan kita ke informasi selanjutnya. Gerakan Bebas Nyamuk Keluarga Sehat dan Bebas DBD digelar di Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut pemirsa, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menyempatkan diri uji ampuh anti nyamuk menggunakan lotion anti nyamuk. Kick-off Gerakan Bebas Nyamuk Keluarga Sehat dan Bebas DBD yang digelar di sebuah hotel di Yogyakarta merupakan kolaborasi antara Enesis Group dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini dihadiri CEO Enesis Group Aryo Widiwardono dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 serta ribuan juru pemantau jentik atau jumantik. Dalam kesempatan itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga menyempatkan diri uji ampuh anti nyamuk menggunakan produk Sovel. Itu kan hanya ya untuk mencegah nyamuk itu tidak menggigit kita. Dulu kan untuk antisipasi itu kan nggak ada. Hanya kita memberikan pemahaman pada publik bagaimana nyamuk DB ini tinggalnya berkembang biaknya di air bersih. Acara launching ini adalah kelanjutan dari bagian dari CSR Enesis Group melalui Sovel kami, yaitu produk anti lotion untuk anti nyamuk yang bekerja sama dengan tiga pihak, yaitu pemerintah daerah Yogyakarta dan masyarakat melalui jumantiknya yang merupakan program jangka panjang untuk merubah perilaku tentang kesehatan di masyarakat kita. Dengan kick-off Gerakan Bebas Nyamuk Keluarga Sehat Bebas DBD serta pelantikan ribuan jumantik, diharapkan kasus DBD atau penyakit yang disebabkan nyamuk akan bisa diminimalisir. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, panitia penyelenggara ibadah haji daerah kerja Madinah memberangkatkan 217 jemaah yang tertinggal rombongan menuju Mekah. Petugas memfasilitasi hotel bagi para jemaah tertinggal untuk selanjutnya diberangkatkan ke Mekah. Sebanyak 217 jemaah calon haji Indonesia diberangkatkan dari Hotel Transit Madinah menuju Makkah, Arab Saudi. Petugas memfasilitasi hotel bagi para jemaah tertinggal untuk menunggu jadwal keberangkatan menuju Makkah. Hotel transit menjadi solusi sementara bagi jemaah yang tidak terdata dalam manifest bus utama, sehingga belum bisa diberangkatkan bersama rombongannya. Hotel transit ini kalau tidak salah dikontrak sampai dengan tanggal 25 ya, 25 Mei gitu loh. Jadi kan di Madinah ini variatif ya kontraknya, ada yang blocking time, ada yang full musim, ada yang macam-macam lah ya. Kalau yang ini alhamdulillahnya memang disiapkan untuk cadangan dan keperluan yang misalnya kayak delay dan pesawat dan segala macam. Tapi ya alhamdulillahnya ini terpakai untuk jamaah-jamaah yang tertinggal dari rombongan. Selain memastikan kenyamanan jemaah, tim kesehatan juga rutin melakukan kunjungan termasuk bagi jemaah yang sakit. Diketahui pemberangkatan terakhir jemaah dari Madinah ke Mekah dijadwalkan hingga 25 Mei mendatang. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.
Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ramdhani Pur di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Ramdhani, seperti apa update kedatangan jemaah haji Indonesia sampai hari ini? Ya, selamat malam Ayah dan pemirsa. Menurut data Siswohat hingga Selasa 20 Mei pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, sudah ada 126.531 jamaah Indonesia yang tiba di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 87.489 diantaranya sudah tiba di Mekah. Jamaah akan terus bergerak dari Madinah dan Jeddah ke Mekah hingga 31 Mei 2025. Selama berada di Mekah, jamaah haji dapat menjalankan berbagai aktivitas seperti umrah wajib, semisal melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahalul dan tertib, dan juga menjalankan beberapa ibadah sunnah lain. Demikian aja. Ya, terkait dengan bagaimana panitia mempersiapkan sejumlah hal terkait dengan koordinasi dan menghadapi cuaca ekstrim di sana, Ramdhani? Ya, terima kasih Ayah. Pada siang hari ini, Selasa 20 Mei 2025, cuaca di Jeddah, tempat saya berada, mencapai 32 derajat Celcius. Sementara di Makkah mencapai 39 derajat Celcius dan di Madinah mencapai 44 derajat Celcius. Sementara nanti diprediksi saat puncak haji di Arafah di tanggal 5 Juli 2025, cuaca diperkirakan mencapai di kisaran 44 derajat Celcius. Petugas haji atau petugas penyelenggara ibadah haji 2025 sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengantisipasi cuaca ekstrim di Arab Saudi. PPK juga mengimbau kepada para jamaah agar tidak terlalu sering beraktivitas di ruangan, terutama di siang hari, dan lebih sering beraktivitas di luar pada malam. Demikian Ayah. Baik, jadi sudah ada himbauan dari petugas haji untuk seluruh jemaah agar lebih sering beraktivitas di dalam ruangan. Terima kasih Ramdhani atas informasi Anda. Terima kasih. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusulkan partai politik mendapatkan dana lebih besar dari APBN untuk mencegah maraknya korupsi dalam tubuh parpol. Usulan ini ditanggapi positif oleh Partai Perindo, namun pemerintah perlu mengeluarkan regulasi untuk mengatur dan mengawasi kebijakan tersebut. Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto mengusulkan partai politik mendapatkan dana jumbo dari APBN. Kebijakan ini diyakini mampu mencegah maraknya korupsi di dalam tubuh parpol akibat biaya politik di Indonesia yang sangat mahal. Usulan KPK tersebut disambut baik Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari. Menurutnya dana besar untuk parpol harus diiringi dengan regulasi yang mengatur dan mengawasi kebijakan tersebut. Boleh saja itu terjadi sebagai suatu cara preventif dalam artian pendidikan politik agar yang terpilih dari partai yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif ke depannya bisa terhindar dari tindakan yang sifatnya pelanggaran hukum dalam artian melakukan tindakan korupsi. Itu tindakan preventif. Cuman memang perlu dibuat regulasi. Harus ada aturan sampai di mana kesadaran para partai politik yang menerima dana tersebut dalam pengelolaannya. Partai Perindo juga menilai dana besar parpol harus diimbangi dengan kader yang berintegritas melalui standar rekrutmen dan seleksi yang jelas sehingga dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Dari Jakarta, Naurah Syafiqoh, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo jalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, kan? Anda masih di iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Joko Widodo dan
kuasa hukumnya tiba di Baris Krim Polri sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat pada Selasa pagi. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Setibanya di Bareskrim, Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Adapun pemeriksaan hari ini merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dari Bareskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau selesai? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim.